Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Great Ruler episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-51. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, secara mengejutkan, pilar iblis yang berada di ruangan harta muncul ketika Muchen dan yang lainnya sedang melarikan diri dari Baisuan. Bahkan saking tidak percayanya, kekuatan pilar iblis itu masuk ke dalam diri Muchen. Hal itu pun mengakibatkan Muchen sempat tak sadarkan diri. Susuan dan yang lainnya berusaha keras untuk membawa Muchen pergi dari tempat itu, karena mereka tahu kalau harta yang diinginkan oleh Baisuan telah lebih dulu diambil oleh Muchen. Sayang sekali pelarian mereka harus terhenti, sebab Baisuan berhasil mengejar mereka. Susuan, Mukui, dan juga Ankan memutuskan untuk menahan Baisuan selama mungkin. Sedangkan Sulinger diminta untuk membawa Muchen kembali ke akademi. Pertarungan tidak hanya terjadi di luar saja, namun pertarungan juga terjadi di dalam lautan kesadaran Muchen. Dia dan Joyoku tengah berusaha untuk menahan kekuatan pilar iblis. Pada awalnya mereka sangat kesulitan, sampai padarnya Muchen memaksakan dirinya. Alhasil mereka pun telah sukses menahan pilar iblis. Sedangkan untuk energi negatif yang berada di tempat itu segera Muchen manfaatkan untuk mengalahkan Baisuan. Di saat kondisi Susuan dan yang lainnya sudah berada di ujung tanduk, Muchen pun sadar dan kekuatannya yang dipenuhi oleh kekuatan pilar iblis. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Muchen dan juga Baisuan langsung beradu serangan, yang mana itu benar-benar seimbang. Susuan cukup terkejut dengan kondisi Muchen saat ini. Dia pun meminta teman-temannya untuk segera mundur, sebab di dalam lautan jiwanya, pilar iblis mencoba untuk kembali mengambil alih tubuh Muchen. Untung saja di sana ada Joyoku yang melindunginya. Dia meminta Muchen untuk menahan aura negatif ini, karena jika tidak, dialah yang akan keluar. Muchen segera menahannya sebab dia khawatir dengan kondisi Joyoku yang telah menggunakan terlalu banyak energi spiritual. Jika Joyoku kembali memaksakan dirinya, Muchen takut dia akan kembali tertidur panjang. Joyoku paham, namun ia juga tidak akan membiarkan hal buruk terjadi kepada Muchen. Di sisi luar, Baisuan sadar kalau Muchen telah menggunakan kekuatan dari pilar iblis. Tidak hanya dia saja, namun ini juga disadari oleh Susuan. Ia pun meminta teman-temannya untuk bersiap-siap jika terjadi sesuatu kepada Muchen. Joyoku meminta Muchen untuk tidak bertindak berlebihan, sebab aura jahat dari energi negatif sangatlah melimpah. Ini bisa saja membawanya tenggelam ke dalam kesadaran pilar iblis, bahkan mengendalikannya layaknya sebuah boneka. Muchen juga mengatakan hal itu, hanya saja dia meminta Joyoku untuk tidak usah khawatir. Dari kejauhan terlihat kalau ada seorang pria yang sedang menyaksikan pertarungan mereka. Xiao berpindah ke tempat para tetua berada. Salah satu tetua memberitahu kalau naga iblis peringkat kedua dalam daftar hadiah telah melakukan pergerakan di Bukit Naga Putih. Kabar ini tentu saja membuat mereka khawatir dan para murid yang sedang melakukan latihan di sekitaran tempat itu. Mereka pun mengingat kelompok mana saja yang berada di sekitaran Bukit Naga Putih. Akhirnya mereka pun sadar kalau kelompok Susuan yang berjumlah 5 orang sedang menjalankan misi di dekat Gunung Naga Putih. Dan kekuatan Susuan saat ini tidak mungkin bagi dirinya untuk menghadapi Molongji. Dato' Zutian pun meminta untuk mengirimkan tim penyelamat ke Bukit Naga Putih. Namun perlu diingat juga kalau jarak antara Bukit Naga Putih dan juga tempat mereka ini sangatlah jauh. Jikapun tim penyelamat sudah pergi, tetua ini takut kalau mereka akan terlambat. Dato' Zutian juga merasakan hal yang sama. Namun sepertinya dia meyakini sesuatu dan melihat ke arah daftar peringkat surgawi, yakni si nomor 1 Chen Sangseng. Xiao kembali ke tempat Muchen, yang mana di sana terlihat kalau Baisuan tidaklah takut dengan Muchen. Sesaat kemudian pertarungan pun mulai terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu terlihat jelas kalau Muchen masih berusaha untuk mengimbangi kekuatan Baisuan.
Secara perlahan, Munchen juga berusaha untuk mengendalikan kekuatan dari pilar iblis. Baisuan menyadari kalau kekuatan Munchen meningkat karena kekuatan dari pilar iblis. Akan tetapi, dengan kondisi Munchen saat ini, dia itu sama sekali tidak berbeda dengan para binatang yang hanya tahu cara menghabisi saja. Munchen tidaklah peduli dan terus berusaha untuk melancarkan serangan ke arah Baisuan. Pertarungan pun terus saja terjadi di antara mereka. Bahkan kali ini, serangan Munchen berhasil memukul mundur Baisuan. Kini keadaan pun berbalik, yang mana Munchenlah yang mengejar Baisuan. Mereka berdua pun saling beradu tinju yang menciptakan sebuah ledakan besar. Melihat apa yang terjadi tentu membuat teman-teman Munchen terkejut. Apalagi kini aura negatif yang ada pada tubuhnya menjadi semakin kuat saja. Melihat apa yang terjadi membuat Sullinger khawatir dengan kondisi Munchen. Sesuai menenangkannya sebab Munchen masih sadarkan diri, yaitu juga sedang berusaha untuk menahan kekuatan dari pilar iblis. Akan tetapi kekuatan ini sangatlah ganas. Jika Munchen sedikit saja membuat kesalahan, maka kekuatan pilar iblis bisa berbalik menyerang dirinya dan membuat Munchen dalam bahaya. Mukui kesal kepada dirinya sendiri sebab Munchen harus mengambil resiko ini hanya untuk melindungi mereka. Namun apa daya, saat ini kondisi Susuan dan yang lainnya sedang terluka parah. Jadi mereka harus mengisi kekuatan dulu baru bisa memberikan bantuan kepada Munchen. Kembali ke dalam pertarungan Munchen dan Baisuan, yang mana mereka berdua itu masih terus beradu kekuatan spiritual dan juga beradu tinju. Yang mana Munchen maupun Baisuan sama-sama kuat yang membuat mereka saling terpental. Akan tetapi kondisi Munchen saat ini tidaklah baik-baik saja. Sebab kekuatan pilar iblis secara perlahan ingin lepas kendali. Baisuan pun tertawa sebab dia tahu kalau Munchen sedang menahan sakit karena digerogoti oleh energi negatif. Ia meminta Munchen untuk tidak khawatir sebab setelah Munchen meninggoy dia itu akan terbebas. Baisuan pun mulai menggunakan teknik terkuatnya, yakni adalah teknik hewan iblis darah, cairan laut darah. Hal ini sangatlah mengerikan, namun Munchen tidaklah takut. Ia pun segera menggunakan kitab konstelasi 4 dewanya, atau dengan kata lain Munchen sedang menggunakan teknik spiritual dewanya. Baisuan sungguh tidak menduga Munchen masih memiliki kesadaran di tengah tekanan energi negatif. Di dalam kesadaran Munchen, Gyokyo berusaha dan keras karena energi negatif berusaha untuk menelan jiwa Munchen. Munchen pun meminta bantuan kepadanya untuk menjaga jiwanya. Sebab saat ini dirinya sedang memfokuskan diri dalam mengalahkan Baisuan. Harimau kuno pun keluar, yang mana sekali juga Baisuan pun mulai melancarkan serangan kepadanya. Dalam pertarungan itu terlihat jelas kalau harimau milik Munchen berbeda dengan sebelumnya. Bahkan seluruh serangan lautan darah Baisuan tidak mampu menumbangkannya. Kini harimau itu pun maju dan memberikan serangan balik kepada Baisuan. Hal itu pun menciptakan sebuah ledakan yang sangat besar. Baisuan maupun Munchen kembali terpental, namun kini kondisi Baisuan terluka cukup parah. Tidak mau membiarkan Baisuan menarik napas, Munchen pun kembali melancarkan serangan. Dalam pertarungan itu sebenarnya Baisuan sudah berhasil mematahkan kaki Munchen. Namun dengan kekuatan pilar iblis, kaki Munchen pun kembali ke sedia kala dan terus melancarkan serangan ke arah Baisuan. Tidak ada yang menyangka kalau Baisuan yang memiliki ranah yang lebih tinggi dibuat babak belur oleh Munchen. Bahkan Munchen berhasil melancarkan serangan ke arahnya. Sosok pria yang mengawasinya pun mulai tertarik kepada Munchen. Nah, walaupun telah menerima tinju dari Munchen, ternyata Baisuan masih bisa bangkit. Hanya saja dia tahu kalau pertarungan ini terus berlangsung, maka yang akan kalah pasti adalah dirinya. Hanya saja Munchen itu tidak ada niatan untuk membiarkannya kabur. Ia pun kembali melepaskan tinju ke arah Baisuan. Terlihat kalau Baisuan itu sepertinya sedang ketakutan dengan Munchen. Ia pun mencoba meyakini kalau Munchen pasti akan mati ditelan oleh energi negatif. Akan tetapi dia tidak tahu apakah yang lebih dulu mati dirinya atau Munchen. Sebab saat ini Munchen benar-benar menggila. Ia tidak memberikan sedikit pun kesempatan bagi Baisuan untuk bernapas. Bahkan kali ini dia pun mengambil alih tombak dari Baisuan untuk benar-benar menghabisinya. Nah, serangan cepat yang Munchen lancarkan ternyata masih tertahan di leher Baisuan. Ia pun mencoba untuk melepaskan diri. Akan tetapi Munchen tidak akan pernah membiarkan hal tersebut. Dengan dinginnya Munchen pun menusuk leher Baisuan.
Ia memberitahu kalau sejak awal ia tidak pernah ditelan oleh energi negatif. Justru Munchen hanya memanfaatkan kekuatan ini saja. Beisuan benar-benar terkejut, akan tetapi dia tahu kalau mereka ini tidak akan bisa pergi kemana-mana. Beisuan pun jatuh dan sudah dipastikan dia ini meninggoy. Akan tetapi perkataan yang sebelumnya membuat Munchen penasaran apakah Istana Longmo masih memiliki cara lain. Hanya saja dia tidak bisa memikirkan hal itu dulu sebab kondisi saat ini benar-benar sudah kelelahan. Bahkan Munchen itu hampir kehilangan kesadarannya. Untung saja Mukui menangkapnya dengan sangat cepat. Mereka pun penasaran apakah Munchen itu akan baik-baik saja. Apalagi terlihat dia itu tidak mampu menjawab pertanyaan mereka. Kondisi Munchen saat ini sangatlah wajar karena sebelumnya energi negatif sudah menguasai nadinya. Mereka pun berencana untuk membawa Munchen kembali pulang agar para tetua bisa mengobatinya. Akan tetapi sebelum mereka pergi, ada suara tawa yang mengejutkan mereka. Yang mana ini adalah pria yang sejak tadi mengawasi Munchen. Ia sungguh tidak menyangka kalau Beisuan bisa dihabisi. Nah, pria ini adalah Molongji, peringkat kedua dari daftar bounty Akademi Beichang. Susuan mengingatnya dan membuat dia merasa tertekan. Sebab kekuatan Molongji jauh lebih kuat dibandingkan dengan Beisuan. 立刻带他回陵院，长老们。没想到，可惜。魔龙子， Ia pun meminta kelompoknya untuk tidak gegabah. Susuan tahu betul kalau Molongji bukanlah lawan yang bisa mereka kalahkan jikapun mereka dalam kondisi prima. Dan keadaan mereka yang sudah terluka parah, tentu untuk melarikan diri saja mereka ini pasti akan sangat kesulitan. Molongji penasaran mengapa wajah mereka seperti itu. Padahal sebelumnya mereka mampu menghabisi Beisuan. Jadi sudah pasti mereka ini bukanlah orang biasa di Akademi Beichang. Susuan dan juga Ankan akan bertarung untuk menghambat Molongji. Sedangkan Munchen dan yang lainnya harus pergi dari tempat itu. Bisa dikatakan kalau ini adalah rencana bunuh diri karena bagaimanapun Molongji adalah musuh yang kuat. Melihat persahabatan mereka membuat Molongji menjadi terharu. Ia pun akan melahap semua ini dalam sekejap. Untung saja serangan itu masih mampu ditahan oleh Ankan dan juga Susuan. Melihat semua itu, Sulinger dan juga Mukui mencoba untuk membantu. Sedangkan Munchen sendiri berencana untuk kembali menggunakan pilar iblis. Hanya saja Joyoku melarangnya, bahkan dan kekuatan jalinan darah mereka saja tidak akan mampu membuat Munchen menang dari Molongji. Justru Munchen akan kehabisan energi dan mati begitu saja. Munchen paham, hanya saja dia malah kembali memaksakan dirinya. Di sisi lain terlihat kalau kekuatan Molongji benar-benar sangatlah gila. Bahkan tidak ada yang mampu menahan setiap serangan yang dirinya lancarkan. Sampai pada harinya dia pun berhasil menangkap Sulinger. Molongji memberitahu kalau mereka ini terlalu lemah baginya. Melihat kondisi Sulinger dalam bahaya, Munchen pun menggunakan kekuatan Joyoku dan langsung saja melancarkan serangan kepada Molongji. Api Joyoku itu benar-benar membuat Molongji terkejut. Munchen pun mengajaknya untuk bermain-main dengannya. Molongji sungguh tertarik kepada Munchen sebab dia itu bisa menggunakan kemampuan level Rongtian dalam menghabisi Beisuan yang berada di level Huatian. Sulinger meminta Munchen untuk pergi. Namun dia tahu kalau Molongji tidak akan pernah membiarkan satupun dari mereka untuk pergi. Mereka hanya bisa bertarung saja untuk bisa menyelamatkan diri. Perkataan Munchen itu membuat Molongji senang. Ia pun mulai menjatuhkan Sulinger. Untung saja Susuan berhasil menangkap adiknya. Kini mereka pun kembali hanya bisa berharap kepada Munchen saja. Molongji memberitahu kalau di antara semua murid Akademi Beichang tidak ada yang mampu membuatnya menggunakan pedang sisik naga. Hanya Munchenlah yang bisa membuatnya menggunakan pedang ini. Jadi seharusnya dia itu berbangga diri karena akan mati oleh pedang sisik naganya. Di sini Molongji hanya tersenyum ketika mendengar Munchen memberikan tantangan kepadanya. Untuk Munchen sendiri sudah sangat kelelahan, namun dia akan memaksakan tubuhnya. Nah, saat juga Molongji pun mulai melancarkan serangan kepada Munchen. Dalam pertarungan itu terlihat kalau Munchen sepertinya memakai sisa-sisa kekuatan dari pilar iblis. Meskipun dia mampu menahan setiap serangan Molongji, akan tetapi dia itu tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Susuan juga menyadari hal itu, jadi mereka ini harus memberikan bantuan kepada Munchen. Alhasil mereka pun mulai ikut campur dalam pertarungan Munchen.
Akan tetapi mereka ini juga bukanlah tandingan dari Molongji. Munchen yang ingin memaksakan dirinya diperingati oleh Joyoku tentang janjinya untuk mendapatkan darah Beming Longkun. Jadi dia itu tidak boleh mati dulu sebab dia itu harus menepati janjinya. Munchen memintanya untuk tidak khawatir sebab dia tidak akan kehilangan nyawanya dengan mudah. Dan itu juga tidak akan membiarkan Joyoku terluka. Munchen pun kembali menggunakan kekuatan pilar iblis, yang mana kali ini dirinya pun sempat membuat Molongji termundur. Akan tetapi itu masih belum cukup, sebab Molongji dah mudah melancarkan serangan balik kepada Munchen. Bahkan serangan selanjutnya mampu membuat Munchen terpental. Melihat apa yang terjadi, teman-temannya pun hanya bisa terkejut saja. Selain itu, mereka juga tidak tahu dengan kondisinya sekarang. Untung saja Munchen masih mampu bertahan. Dia sadar kalau kekuatannya masih kurang. Jadi Munchen pun akan kembali menarik kekuatan dari pilar iblis. Molongji sudah menunggu hal itu. Ia pun menjadi sangat bersemangat untuk bisa bertarung dengan Munchen. Serangan besar yang Molongji lancarkan berusaha untuk Munchen tahan. Akan tetapi Joyoku menahannya dan saat juga muncullah sebuah serangan yang melindungi Munchen. Kehadiran serangan itu membuat semua orang terkejut. Nah, tombak emas ini pun dikenali oleh Anran dan juga Susuan, yang mana itu adalah tombak Dewa Perang Lotus. Molongji tahu kalau itu adalah ulah dari Chen Xiangsheng. Ia pun memintanya untuk segera menunjukkan diri. Tombak Dewa Perang Lotus mulai bergerak dan pada akhirnya kita pun diperlihatkan dengan sosok Chen Xiangsheng yang merupakan murid peringkat pertama dalam daftar langit. Kedatangan itu membuat Munchen dan yang lainnya sangat lega, sebab kini mereka memiliki sebuah harapan untuk selamat. Chen Xiangsheng senang karena kini Molongji tidak akan kabur lagi. Ketegangan pun terjadi di antara mereka. Munchen tidak mengira sosok legendaris di Akademi Bechang bisa berada di tempat ini. Chen Xiangsheng pun meminta kelompok Susuan untuk mundur dulu, karena dia itu tidak mau mereka terluka lagi. Munchen dan yang lainnya pun paham dan akan menonton pertarungannya. Berhubung Molongji itu yang berduel, jadi Chen Xiangsheng akan menemaninya. Molongji sangat kesal kepadanya sebab dia itu sudah mengejarnya selama 2 bulan. Selain itu, mengapa dia ini tidak lelah? Alasan Chen Xiangsheng terus mengejarnya karena dia itu sudah menerima tugas untuk melenyapkannya. Jika dia tidak membawa pulang kepala Molongji, maka tentu Chen Xiangsheng masih belum bisa menyelesaikan tugasnya. Molongji mengakui betapa kuatnya Chen Xiangsheng itu. Hanya saja dia mengingatkan kalau tim penghakiman Akademi Bechang tidaklah mampu mengatasinya. Jadi jika mengandalkan Chen Xiangsheng sendiri, apakah dia itu bisa melakukannya? Chen Xiangsheng juga menyadari hal itu, akan tetapi kehadirannya mampu mencegah Molongji untuk melukai para juniornya di Akademi Bechang. Kini dia itu hanya akan menunggu sebuah kesempatan saja untuk bisa mengambil nyawanya. Molongji tidak punya pilihan lain selain menghabisi Chen Xiangsheng, karena dan begitulah dirinya bisa pergi dengan bebas. Chen Xiangsheng pun memintanya untuk memulai pertarungan. Nasa juga Molongji mulai melancarkan serangan kepadanya. Dalam adu serangan yang terjadi di antara mereka, terlihat kalau Molongji dan juga Chen Xiangsheng saling berimbang. Selain itu, tidak ada satupun dari mereka yang membuat kesalahan. Kekuatan yang mereka miliki juga sangatlah besar. Bahkan setiap adu serangan terjadi, sebuah ledakan kekuatan pun muncul. Munchen yakin kalau mereka berdua itu sudah mencapai tingkat tertinggi dalam 3 level langit, atau level Tongtian. Yakin kalau pertarungan mereka ini akan sangat menakjubkan. Terlihat kalau Molongji itu mulai agak kelelahan. Dia memberikan pujian kepada Chen Xiangsheng dan dia itu memang pantas untuk menjadi orang satu di daftar langit Akademi Bechang. Namun Molongji tentu tidak akan tinggal diam saja. Ia kembali meningkatkan serangan untuk bisa melukai Chen Xiangsheng. Terlihat kalau Molongji itu mengalirkan kekuatan besar kepada pedangnya. Ini semua dirinya lakukan untuk bisa membuat Chen Xiangsheng kerepotan. Serangan Molongji itu masih mampu untuk ditahan oleh Chen Xiangsheng. Akan tetapi serangan Molongji masih belum berhenti sampai di situ saja, sebab dia itu kembali meningkatkan kekuatan serangannya. Sampai padarnya Chen Xiangsheng pun terkejut sebab pedang dari Molongji memecah dirinya menjadi beberapa bagian, dan ini merupakan teknik pedang sisik naga pembelah udara.
Seluruh serangan itu pun mengarah tepat kepada Chen Xiangsheng. Di sini dia pun langsung menggunakan teknik hujan lotus untuk bisa melindungi dirinya dari serangan Molongji. Molongji yakin kalau serangannya berhasil melukai Chen Xiangsheng. Akan tetapi senyumannya langsung hilang setelah mengetahui kalau Chen Xiangsheng masih mampu bertahan. Malahan kini dia mulai melancarkan serang balik kepada dirinya. Molongji yang sudah menggunakan begitu banyak kekuatan hanya bisa lari saja dari serangan Chen Xiangsheng. Dia sadar betul kalau pertarungan ini terus dilanjutkan, maka hanya akan berdampak buruk kepada dirinya saja. Chen Xiangsheng pun penasaran apakah Molongji yang dididik langsung oleh Istana Longmo hanyalah seorang pecundang yang bisa kabur saja. Perkataan itu seketika saja membuat Molongji kesal. Namun dia itu harus tetap melarikan diri. Untuk bisa melakukan semua itu, dia pun harus mencari kesempatan. Melihat tatapan Molongji, Mu Chen pun meminta teman-temannya untuk berhati-hati. Sebab dia itu merasa kalau Molongji sedang mengincar mereka. Kembali ke pertarungan, yang mana lagi dan lagi Chen Xiangsheng mampu memberikan tekanan kepada Molongji. Akan tetapi Molongji sepertinya sengaja melakukan hal itu, sebab yang dirinya incar adalah mendekat ke arah tim susuan. Dan benar saja juga dia pun mulai melancarkan serangan kepada mereka. Ankan dan juga susuan berusaha untuk menahan serangan itu. Akan tetapi semuanya sia-sia saja. Untung saja Chen Xiangsheng bergerak dan cepat untuk melindungi mereka. Dan kehadirannya itulah tidak ada satupun dari mereka yang terluka. Molongji memanfaatkan hal ini untuk pergi. Dia pun memberikan salam perpisahan kepada Chen Xiangsheng. Nah, di sini susuan baru menyadari kalau Mu Chen telah pergi. Mereka pun mencari ke sana kemari, yang mana ternyata Mu Chen sudah lebih dulu menahan kepergian dari Molongji. Serangannya itu membuat Molongji itu mundur. Mu Chen memintanya untuk tidak pernah berpikir untuk bisa pergi dengan mudah. Molongji memberikan peringatan kepada Mu Chen karena orang yang berurusan dengannya tidak akan berakhir dengan baik. Akan tetapi dia kembali dihentikan oleh Chen Xiangsheng. Ia tidak mengizinkannya untuk pergi sebab pemenang di antara mereka belum ditentukan. Nah, selain itu Chen Xiangsheng pun bisa merasakan energi negatif yang kuat pada diri Mu Chen. Ia memberikan pujian kepadanya dan meminta Mu Chen untuk kembali menjauh. Akan tetapi Mu Chen menolak, sebab mereka itu harus memastikan Molongji tidak pergi kemana-mana. Jadi Mu Chen itu akan membantunya. Akan tetapi Joyoku menahannya sebab tubuh Mu Chen sudah diambang kehancuran. Mu Chen tidak memikirkan hal itu dulu, sebab jika membiarkan Molongji pergi, takutnya banyak murid Akademi Bechang yang kembali mati di tangannya. Mu Chen pun segera melancarkan serangan kepada Molongji dan membuat pertarungan pun kembali terjadi. Di sini Chen Xiangsheng meminta Mu Chen untuk tidak gegabah dan bergerak bersama-sama dengannya. Mu Chen paham dan mereka berdua pun mulai saling bekerjasama dalam melakukan pertarungan kepada Molongji. Terlihat dalam pertarungan itu kalau Molongji sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk melarikan diri, karena Mu Chen maupun Chen Xiangsheng terus melakukan penyerangan kepadanya. Bahkan kemanapun dia pergi, mereka selalu mengincarnya. Molongji tidak niatan untuk mati di tempat itu, maka karena itulah dia pun terus menggunakan segala cara untuk bisa lepas dari Mu Chen dan Chen Xiangsheng. Tentu ini tidak akan semudah yang Molongji pikirkan. Sebab menghadapi Chen Xiangsheng saja dirinya sudah sangat kewalahan. Apalagi ditambah dengan Mu Chen yang selalu saja mengganggu kepergiannya. Bahkan kali ini Mu Chen mampu mencegahnya untuk pergi. Berkat Mu Chen lah Chen Xiangsheng berhasil mengejar Molongji. Kini mereka berdua pun akan kembali melancarkan serangan kepadanya. Dalam pertarungan itu terlihat kalau Molongji sudah sangat kelelahan. Bahkan serangan combo yang Chen Xiangsheng dan Mu Chen lakukan telah memaksa Molongji untuk menggunakan sebuah teknik untuk bisa menghindarinya. Atas apa yang telah mereka lakukan benar-benar membuat Molongji marah besar. Ia memberitahu mereka itu tidak akan mampu mencegah kepergiannya. Mu Chen sadar jika terus seperti ini maka pertarungan tidak akan berakhir dengan cepat. Mu Chen pun berencana untuk menahan Molongji dan meminta Chen Xiangsheng untuk menggunakan serangan terkuatnya supaya dia itu bisa melukai Molongji. Chen Xiangsheng paham dan akan menggunakan cara Mu Chen. Untuk Molongji sendiri terus mencari cara untuk bisa pergi. Sedangkan Molongji sendiri terus mencari cara untuk pergi. Akan tetapi dia kembali terkejut karena Mu Chen dan juga Chen Xiangsheng mulai berpisah. Joyoku meminta Mu Chen untuk berhenti karena tubuhnya sudah terluka sangat parah.
Jika dia terus memaksakan diri, maka kematian akan menghampirinya. Munchen meminta untuk tenang karena sebelum dirinya mati, maka Molongji harus dirinya musnahkan. Pertarungan pun kembali dimulai oleh Munchen, yang mana kali ini dia hanya bergerak sendirian, sedangkan Chen Xiangsheng hanya diam saja. Molongji pun memanfaatkan hal itu untuk bisa menghabisi Munchen. Dia terus saja melancarkan serangan kepadanya. Akan tetapi Munchen lagi dan lagi masih mampu menahan serangan Molongji. Padahal sudah jelas kalau perbedaan ranah di antara mereka terlampau sangat jauh. Akan tetapi Munchen terus memaksakan dirinya agar bisa menahan Molongji selama mungkin. Kini Chen Xiangsheng pun mulai bersiap untuk melancarkan serangan pamungkasnya. Ini semua masih belum disadari oleh Molongji, sebab dia itu begitu tergoda untuk menghabisi Munchen. Untuk Munchen sendiri berusaha untuk menahan pedang Molongji, akan tetapi itu terlalu sulit untuk dirinya. Molongji pun kembali melancarkan serangan petirnya untuk bisa melumpuhkan Munchen. Pada akhirnya seluruh serangan Molongji pun berhasil membuat Munchen tidak berdaya, dan kini dia itu berada di dalam genggaman Molongji. Dia sudah memberitahu kalau tidak ada satupun orang yang bisa menahan kepergiannya. Melihat kondisi Munchen yang seperti itu membuat teman-temannya merasa khawatir. Molongji pun berencana untuk pergi, akan tetapi muncullah seekor naga emas yang langsung melancarkan serangan kepadanya. Bahkan itu membuat Molongji termundur. Linggar menjadi tenang sebab naga emas itu adalah milik Munchen, yang menandakan kalau dia itu baik-baik saja. Nah, seni pagoda agung pun mulai diperlihatkan, yang mana kali ini agak berbeda, sebab Munchen menggunakan semua itu dengan kekuatan pilar iblis. Bisa dikatakan kalau seni pagoda agungnya sangatlah berbeda dengan yang pernah Munchen gunakan. Melihat semua itu membuat Molongji penasaran mengapa dia masih mampu menggunakan seni spiritual sekuat itu. Munchen kembali mengaktifkan seni pagoda agungnya untuk bisa melenyapkan Molongji. Meskipun ini terlihat sangat kuat, namun Molongji tidaklah takut. Sebab jika dirinya mampu melenyapkan serangan itu, maka dirinya bisa melarikan diri. Chen Xiangsheng pun juga mulai menyiapkan serangannya. Sedangkan untuk Munchen mulai melancarkan serangan dua naganya kepada Molongji. Serangan yang Munchen lancarkan ternyata masih mampu untuk dihancurkan oleh Molongji. Akan tetapi Munchen tidak berhenti sampai di situ saja. Dia kembali membangkitkan kedua naganya untuk menahan pergerakan dari Molongji. Ini semua Munchen lakukan karena dia itu sedang menunggu Chen Xiangsheng menyiapkan serangan pamungkasnya kepada Molongji. Teknik tombak senpan pun sudah Chen Xiangsheng siapkan, dan kini dirinya pun mulai melancarkan serangan kepada Molongji. Nah, semua itu baru saja disadari oleh Molongji. Ia tidak akan bisa pergi kemana-mana sebab Munchen benar-benar sudah mengurutnya. Alhasil seluruh teknik Chen Xiangsheng pun mengarah tepat kepadanya. Dalam pertarungan itu, Munchen merasa kalau mereka sudah menang. Ia yang sudah tidak mampu menahan kondisi tubuhnya, kini harus jatuh pingsan. Setelah kejadian itu, beberapa hari pun telah berlalu. Ini kita dibawa ke asrama milik Munchen, yang mana sepertinya dia sudah kembali pulang. Terlihat kalau Loli begitu mengkhawatirkan kondisi dari ayangnya itu. Sebab Munchen itu sudah tidak sadarkan diri dalam waktu yang sangat lama. Selain itu dia belum menunjukkan tanda-tanda akan sadar. Sampai pada akhirnya Munchen pun mulai siuman. Dia yang baru saja terbangun menjadi kebingungan mengapa dia bisa kembali ke asrama. Munchen pun mulai berjalan pergi untuk mencari keberadaan dari Loli. Yama ternyata dia itu sedang tidur sambil terduduk. Munchen sepertinya tahu betapa gelisahnya Loli ini. Jadi dirinya pun mulai mendekatinya. Loli pun terbangun dan benar-benar senang ketika melihat Munchen yang sudah sadarkan diri. Ia penasaran bagaimanakah lukanya. Akan tetapi Munchen tidak menjawab dan segera memeluk Loli. Sepertinya Munchen sudah rindu berat kepada Loli, apalagi mereka ini sudah lama tidak bertemu. Loli sekali lagi menanyakan kondisinya. Ia juga meminta Munchen untuk tidak berjuang mati-matian seperti itu lagi, karena bagaimanapun dia sangat mengkhawatirkannya. Munchen berjanji akan selalu bersama Loli meskipun dia tidak tahu betapa besarnya beban yang dirinya tanggung. Benar perkata Munchen membuat Loli menjadi sangat terharu. Munchen tahu kalau Loli tidak ingin membuatnya masuk dalam bahaya.
Namun masalah Loli juga merupakan masalahnya, jadi mereka itu harus bersama-sama menghadapinya. Munchen juga berjanji akan menjadi lebih kuat lagi agar kedepannya bisa menggandeng tangan Loli dan menumbangkan gembok yang mengkekangnya. Hanya dengan melewati semua itulah mereka bisa hidup bersama selamanya, baik itu di Akademi Beichang maupun di dunia Dakian. Perkataan Munchen itu benar-benar membuat Loli merasa terharu. Dia pun kembali memberikan pelukan kepadanya. Shino berpindah kepada para tetua yang mana mereka tahu kalau istana Longmo kembali bangkit. Meskipun pertarungan sebelumnya mereka telah berhasil melukai Molongji, akan tetapi dia itu masih bisa kabur dengan luka yang sangat parah. Cara dia melarikan diri juga membuat Jutian kebingungan. Ia pun meminta Chen Xiangsheng untuk kembali berhati-hati. Chen Xiangsheng paham dan akan menjaga diri dengan baik. Sesaat kemudian Munchen dan juga Susuan pun tiba. Ia berterima kasih banyak karena tanpa pil pemberian Chen Xiangsheng mungkin lukanya belum sembuh. Chen Xiangsheng berharap mereka memiliki kesempatan untuk kembali berjuang bersama-sama. Munchen juga akan menunggu hal itu. Di sini Susuan mengingatkan Chen Xiangsheng kalau perang berburu akan diadakan dalam 1 bulan lagi. Jadi Chen Xiangsheng dan Munchen itu masih memiliki kesempatan untuk kembali bersama. Melihat ekspresinya itu membuat Susuan menyadari kalau Chen Xiangsheng tidak berniat kembali untuk ikut serta dalam perang berburu. Padahal penjaga kali ini adalah 3 jenderal besar di aula kehakiman. Mendengar semua itu membuat Chen Xiangsheng sangat terkejut. Apalagi Tetua Jutian juga membenarkannya. Alhasil Chen Xiangsheng berjanji akan kembali pulang dan ikut serta dalam perang berburu itu. Dan kehadiran Chen Xiangsheng, Li Xuantong dan juga Munchen, Susuan yakin mereka memiliki kesempatan untuk menang. Chen Xiangsheng mulai berpamitan karena dia harus melakukan perjalanan lagi dalam mencari keberadaan Molongji. Nah, di sini Munchen menanyakan tentang perang berburu. Susuan pun menjelaskan kalau perang berburu adalah kompetisi setahun sekali yang diadakan oleh akademi mereka. Semua murid boleh ikut serta dalam perang itu. Setiap kali perang berburu selesai, maka peringkat di daftar langit juga akan mengalami perubahan. Tahun lalu, Chen Xiangsheng adalah orang terkuat dalam perang berburu. Pada semua itu, Munchen pun menjadi sangat semangat, karena ini adalah sebuah kesempatan untuk meninggalkan namanya di daftar langit. 告辞。忘了你还是个新生，别参加。每次狩猎。 Munchen pun kembali berlatih untuk meningkatkan kemampuannya. Selain itu, Joyoku juga meminta Munchen untuk tidak bermalas-malasan. Ia juga akan membuat manik petir dalam jumlah yang sangat banyak. Hal itu dirinya lakukan agar bisa membeli esensi darah Beming Longkun. Terlihat kalau manik petir yang dia ciptakan sangatlah banyak. Munchen menjadi sangat bersemangat karena dia meyakini akan menjadi orang hebat di dunia itu. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.